Kalau orang bilang pandemi itu menyusahkan, buat aku membawa berkah sebenarnya. Iya. Orang WFH, bener. Iya. Work from home, saya work from hospital. Iya, hanya sama. Tapi itu membantu gue untuk bisa take care dia, ngejagain dia, ngasih tahu dia bahwa dia harus recovery gitu kan. Ada cerita para puan. Tantangan yang paling berat adalah pada saat dia udah sadar. Beneran, cuma 2 pesannya. Jagain mental berdua. Kamu harus jaga 2 mental. Yang pertama adalah mentalnya Alpha, dari dia yang runner, yang gagah, tau sendiri kan Alpha kayak gimana kan. Tiba-tiba dia lumpuh total setengah badannya. Yang kedua adalah mental kamu sendiri. Karena kamu harus menjaga mentalnya dia, dan kamu harus menjaga mentalmu sendiri gitu. Ketika dikasih tahu kayak gitu ya Mbak ya, kan Mbak udah bilang bahwa nggak bisa, gue harus bisa menanggung semuanya dan segala sesuatu gitu ya. Ketika dikasih tahu kayak gitu, Mbak tetap merasa bahwa oh ya, yang akan paling berat adalah ngejaga mental gue, atau akhirnya Mbak berpikir enggak, gue ini jadi prioritas nomor 2 bahkan di hidup gue sendiri saat ini, tetap yang akan lebih berat adalah jaga mentalnya Alpha? Enggak kepikiran apapun pada saat itu. Gue cuman yang oke, fine, berarti gue harus menjaga mental dia dan mental gue. Udah itu aja. Enggak. Iya. Aku nggak mau bilang simple, tapi akhirnya di simplify seperti itu ya. Dan emang seperti itu akhirnya gitu loh. Ya udah, terus menerima bahwa oke, aku harus menjaga 2 mental. Baik, udah gitu doang, udah. Kayak gitu. Yes, gitu. Nggak kepikir bahwa it's gonna be lala, nggak ada sama sekali kepikiran gitu. Sama sekali nggak ada. Tidak mengizinkan memang pikiran kayak gitu. Nggak kepikiran sama sekali. Wow. Kalau tidak mengizinkan berarti kan lo ada Ada pernah kepikir terus abis itu jangan gitu kan. Ini enggak. Not even cross my mind, itu nggak ada gitu. Ya udah, oke. Udah keluar dari rumah sakit, pindah ke ruang biasa. Waktu itu cuma bilang sama dokter, ruangannya maksimal berdua ya, karena takutnya kalau dia kondisinya nggak enak segala macam gitu. Karena dokter udah bilang bahwa untuk orang stroke itu emosionalnya akan berubah. Either dia akan emosi tinggi, marah-marah, atau dia akan sangat sensitif dan mellow. Gitu. Pindahlah ke ruang biasa, itu udah 2 mingguan lah lebih. Dia udah bisa ngomong, udah bisa ngobrol, udah bisa normal ngomongnya. Tapi itu 2 minggu adalah satu hal yang luar biasa juga ya Mbak? Capek iya, cuma nggak kepikir saat itu. Kayak kepikirannya gini, ya aku harus ngejalanin. Pokoknya aku harus jalan. Iya. Dan orang mikirnya, oh berarti lo mengalami hari ke hari. Enggak. Malah enggak? Enggak, malah mikirnya oke, 2 hari lagi bakal begini nggak? 3 hari begini, abis itu mau gimana depannya gitu. Udah yang udah kepikirnya malah gitu ya Mbak? Udah. Tadi juga kupikir ya udah nih, one day at a time deh. Karena udah kepikir begitu dia keluar dari ICU, gue mau kamar yang cuma berdua doang. Gue udah harus nyiapin untuk yang di rumah. Aku udah pesan kursi roda malah. Udah pesan kursi roda yang kursi roda travel yang kecil. Aku udah cari catering untuk makanin dia. Terus aku udah ngatur waktu kerjaku juga. Untungnya gue punya bos yang baik banget, yang ngerti kondisinya kayak apa. Baru sebulan nunggu. Terus aku udah nyari, oh ini nanti untuk yang makanannya dia itu adalah makanan yang harus catering ini. Udah siap. Jadi aku udah mempersiapkan. Ada yang bantuin tapi Mbak? Nggak ada. Memikirkan melisting hal-hal itu? Just all by myself. Karena kan aku punya saudara tapi pandemi juga. Dia juga punya saudara tante di sana juga tapi pandemi juga. Mau gimana, nggak bisa gitu. Ya udah, aku benar-benar yang ini harus aku nih, udah gitu, harus saya gitu kan. Bapak ibunya masih belum tahu. Ibuku masih, aku udah nggak punya bapak. Ibuku udah tahu. Cuman pokoknya harus kuat, jangan lupa makan, jangan lupa ini udah. Aku cuma bisa doain. Pokoknya tiap kalau mama telepon, yang ada berwarna mata gitu ya, pasti. Udah. Hari ketiga di ruang inap, di ruang rawat biasa, baru aku memberanikan diri untuk telepon orang tuanya. Apa yang kenapa memutuskan akhirnya ini this is a good time? Dia kondisinya udah sadar, dia udah bisa ngomong sendiri, dia sudah bisa ngejelasin, dan kita udah sama-sama enak nih. Gitu. We know the condition, kita udah tahu kayak apa
keadaannya, Iya. yuk ngomong. Oke. Ngomong, ya, mama, bapak, sebelumnya aku minta maaf banget. Ampuni semua, ya nangis deh gue. Ampuni semua kesalahan aku sebelumnya. Gitu. Dan kalau ada apa-apa, emang aku yang harus tanggung. Jadi Alfa itu 2,5 minggu dirawat di ICU karena stroke pendarahan otak. Apa bunyinya di ujung telepon sana, Mbak? Nangis, pecah itu tangis di sana. Dar, ibunya histeris. Aku udah curiga gini. Udahlah, aku menerima apapun lah, hujatan apapun. Tapi ternyata mereka tidak menghujat. Itu keajaiban berikutnya yang gue dapetin. Mereka nggak menghujat tapi emang nangis. Iya. Udah semuanya, udah emosi tingginya udah turun, baru aku bilang, alasan aku nggak ngomong sama bapak mama adalah satu, bapak mama kondisi di Jogja, aku nggak bisa bawa ke Surabaya, kondisi pandemi dan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau aku kasih tahu bapak mama kepikiran di sana, emang bisa tenang? Aku bilang gitu, nggak bisa kan? Emang bisa mikir anaknya akan apa-apa? Nggak bisa juga kan? Iya. Jadi biarkan dosa ini saya yang tanggung. Aku bilang gitu. Biarkan semua ini aku yang tanggung apapun yang terjadi. Karena kalau bapak mama datang ke Surabaya pun aku juga nggak bisa ngurusin. Yang ada ntar mereka jadi sakit, balik lagi tanggung jawab ada di gue. Kalaupun gue kasih tahu mereka kepikiran, kalau ada apa-apa tanggung jawab ke gue lagi. Jadi mending aku tanggung semua sendiri, berharap bahwa Tuhan kasih aku jalan supaya semuanya baik adanya. Alfa juga bilang, kok kamu kuat sih? Don't ask, gue bilang gitu. Don't ever ask about that. Itu Alfa nanyanya pada saat udah selesai tutup telepon. Kenapa kamu nggak ngomong? Sama mama kamu ngomong berapa hari sesudah aku di ICU? Itu pun mama telepon. Iya. Kalau nggak gue juga tetap ngomong. Hari keberapa? Hari keempat. Then you carry that alone, dia bilang gitu. Ya gimana? Have to, must be, gue bilang gitu. Dia menjadi. Itu dia masih belum tahu kalau dia lumpuh. Hah? Belum tahu dia kalau dia lumpuh, belum tahu. Masih kondisinya, oh aku udah di ruang biasa, aku udah mau sembuh gitu kan. Hari keempat kelima di ruang inap, aku udah curiga, kok Alfa nggak di fisioterapi dan nggak di fisik terapi? Karena ibuku dulu stroke. Iya. Jadi aku udah tahu nih, karena pas ibu stroke tuh, mama stroke tuh aku juga ngedampingin beliau. Ini kenapa belum di terapi ya? Pikirannya mungkin cuman kayak ya badannya masih lemas, bisa stroke aja gitu ya, Mbak ya. Dan dia pikir, oh kalau udah stroke, kalau udah masuk ruang biasa, aku udah sembuh gitu. Oke. Aku udah mulai gak curiga kalau dia lumpuh. Ya, oke. Sama sekali gak curiga. Cuman aku bingungnya adalah, kan dia di tempat tidur, makan disuapin, dia pipis tuh pakai kateter. Kok lo gak curiga gitu? Tapi balik lagi aku gak mau bertanya itu. Better dia as iris gitu kan. Dan nggak mencoba ngetes tangan dan kaki dan apa gitu berarti ya? Saat itu aku belum mau ngomong. Oke. Karena mempersiapkan. Mbak, kamu tanggung lagi berarti ya? Menanggung lagi gitu? Mempersiapkan supaya mentalnya dia kuat. Kadang aku malah gak mikir mentalku sendiri. Yang aku mikir adalah mental dia harus kuat nih. Karena ngebangunin mental orang lebih susah ketimbang bangunin mental kita sendiri. Itu kalau dari point of view aku ya. Hari berikutnya aku minta untuk di fisik terapi. Di saat itulah momen dimana dia tahu dia lumpuh. Si terapisnya datang bawa kursi roda. Why wheelchair? Dia bilang, kenapa kursi roda? Iya, kan kita mau jalan-jalan keluar gitu. Iya, kenapa kursi roda gitu dia. Oke, sebentar ya. Kamu stroke, kamu lumpuh, separuh sebelah kirimu sama sekali gak bisa bergerak. Saat itu dia cuma diem, dia down banget. Walaupun gak ngomong, mukanya kelihatan dan dia nangis. Dan dia selalu bilang, aku gak bisa jalan, aku gak bisa ngapa-ngapain. Balik lagi gak tahu kenapa, aku selalu memberikan afirmasi positif ke dia. Dan itu aku lakukan buat diriku sendiri. Kamu bukan gak bisa jalan, kamu belum bisa jalan. Kamu belum bisa jalan. If itu belum, kamu akan bisa jalan nanti di sana. Belum ya, belum. Saat itu dia nggak ngomong apa-apa, cuman ya udah ayo, udah kursi roda,
jalan, kita terapi. Selalu kayak gitu. Alfa nggak pernah tiap kali dikasih afirmasi positif terus dia tapi ngelihat fakta kenyataannya saat itu lagi seperti apa, nggak pernah ngomong hal yang sebaliknya gitu mbak? Ya tapi ini kan ada ini gitu. Enggak, cuman dia lebih kenapa begini ya gitu. Dia mempertanyakan kondisinya, kenapa begini ya. Ya satu fase hidup aja, aku cuma ngomong gitu. Aku cuma ngomong itu, satu fase hidup yang kita harus ngejalanin, aku bilang gitu. Ada momen dimana kamu nggak ngerasa keberatan kayak gini ya gitu. Dia nanya gitu. Dia nanya gitu. Itu sudah kapan mbak? Sudah udah berhari-hari kah? Sudah dia tahu Sebelum dia kita keluar dari rumah sakit. Berarti Hampir cukup berhari-hari 3 minggu ya? Baru dia nanya, Baru baru dia dia ngomong. Tapi aku balik lagi, di kepercayaanku, nikah cuma sekali, nggak bisa dicerain. Apapun yang terjadi kita bareng. Sumpah gue depan Tuhan lebih menakutkan buat gue ketimbang orang manusia. Jadi hanya itu dan itu aja. Yes, sesimpel itu. Mbak Indi orang kesekian juta kali yang ngomong gitu ke gue. Oh ya. Kenapa otak lo simpel banget sih, Indra? Ya emang begitu gitu loh. Maksud gue untuk sisi cewek gue tuh sangat realistik banget. Iya. Sangat logik gitu. Karena balik lagi pada saat perawatan gue bukan tipe cewek atau istri yang sayang kamu bakal sembuh gini-gini. Enggak. Gue galak. Gue kasih aja gue galak. Tadi kayak ngomongnya nggak galak sih pas ceritain. Galaknya gimana mbak? Mungkin bukan galak tapi tegas. Tegasnya juga gak kencang, cuman jelas gitu loh. Lo gak mau kan tergantung sama orang. Oke. Selamanya mau pakai kursi roda, aku pasti ngomong gitu. Selamanya mau pakai kursi roda, silakan. Tapi aku gak akan bisa sama kamu terus setiap hari. Aku harus kerja. Be realistic, gue bilang gitu. Aku harus kerja, aku harus ngasih makan beberapa orang, gue bilang gitu kan. Kita harus beli obat, gue bilang gitu. Kita harus lalala untuk keperluan rumah sakit. Ya kalau kamu mau di kursi roda terus, silakan. Gitu. Itu kalau misalnya Alfa diomongin kayak gitu, dia nangis kan mbak? Karena emosionalnya lebih kepada aku Atau nyusahin ya gitu. Ngomong-ngomong aku nyusahin, Alfa tuh ngomong loh, dia bilang bahwa sebenarnya ada titik dimana gue nggak tega sama istri gue saat dia ngerawat di rumah. Ya. Yaitu saat dia tertidur baru malam hari dan gue nggak tega bangunin dia untuk minta gantiin pampers gue. Jadi ada satu momen dimana itu udah di rumah ya, di rumah udah hampir 2 minggu. Setiap hari aku cuma tidur 2 jam. Jadi jam 2 gue baru tidur, entah jam 4:30 gue bangun. Itu selama berapa minggu mbak? Hampir 2,5 minggu. Oke. Itu satu titik dimana aku ingat banget, itu jam 1:30 pagi. Dia habis pipis, baru ganti diapers, baru bersih. Bukan orangnya ini ya agak sedikit OCD ya gitu kan. Jadi gue bener-bener berkering gitu. Terus perlaknya juga harus rapi gitu kan. Udah. Ini baru nyorok kepala nih, baru 15 menit. Tiba-tiba dia pupuk. Satu kalimat yang keluar dari mulut aku adalah, boleh gak nanti aku gantiin ini bentar lagi. Aku mau tidur dulu sejam aja. Aku capek banget. Itu capeknya benar-benar capek fisik, bukan capek mental ya. Capek fisik. Gue belum tidur 2 hari kan. Tidurnya cuma 2 jam. Apa dia bilang Pak? Dia diem. Ya udah, tidur dulu. Tapi kan aku tahu ya dia nggak nyaman. Iya. Ya udah, akhirnya cuma setengah jam. Aku yang nggak tega. Aku bangun, aku bersihin, selesai, baru aku tidur lagi. Itu cuma setengah jam akhirnya. Tapi dia ngomong sesuatu. Dia nggak tega akhirnya, dia cuma ngomong, kasihan kamu ya, gitu doang. Udah nggak apa-apa, tidur. Mbak Indra maaf ya, tapi pernah nggak sih karena Alfa merasa kasihan lalu keluar dari mulutnya Alfa kayak nggak apa-apa misalnya kalau aku ditinggal, udahlah nggak usah diurusin. Pernah sampai keluar gitu nggak sih Mbak? Enggak. Oh, justru ya? Ketakutannya dia adalah gue ninggal. Itu ketakutannya dia. Menurut Mbak Indra itu yang bikin akhirnya dia juga bergegas mau cepat sembuh? Mungkin iya, tapi ada satu momen di mana ini agak loncat ya. Jadi dia udah sampai di Jogja, udah mulai terapi. Sebelum ke Jogja aku udah bilang, kamu
harus udah bisa duduk karena nanti bapak mama berat kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dan dia udah bisa pipis pakai alat bantu, jadi nggak harus pakai diapers. Kalau mau pupuk tinggal bilang, jadi bisa dibawa, dia bisa pupuk di toilet jongkok gitu kan. Udah, jadi si terapisnya datang. Jadi terapinya itu harusnya seminggu cuma 2 kali. Saking gue galak tadi, nggak ada, seminggu 3 kali gue bilang. Kenapa? Aduh, golden time lo tuh cuma 6 bulan. Oh gitu ya mbak. Golden time-nya cuma 6 bulan. Dokter udah bilang cuma 6 bulan golden time ya, dia bilang gitu. Kalau 6 bulan nggak ngejar, ya udah, ntar bisa jadi apapun yang terjadi gitu. 6 bulan loh gue bilang gitu. Nggak ada, seminggu 3 kali gue bilang gitu. Dan itu terapinya sakitnya minta ampun. Ya gimana sih lo saraf mati gitu kan. Saraf mati tiba-tiba dihidupin kan gitu. Jadi dia yang seminggu 3 kali. Nah, terapisnya itu yang juga membuat dia apa ya, tergegas adalah nanti kamu nggak bisa meluk istrimu. Oh iya, dia bilang gitu. Kamu mau istrimu dipeluk orang lain dari sebelah kiri. Nah itu baru dia kayak nggak bisa nih gitu. Karena kan saat itu juga gimana ya, kita kan pacarannya karena kita sahabatan dulu kan. Nah dia nggak mau kejadian kayak gitu lagi gitu. Jadi ada ketakutan bahwa justru nanti aku yang ninggalin gitu. Dia takut aku ninggalin. Sementara itu nggak ada di kepala gue sama sekali gitu. Nggak kepikir sama sekali. Yang ada konsentrasi dia sembuh sama gue kerja. Karena dia sembuh supaya dia nggak tergantung, gue kerja karena kerjaan ini akan menopang dia untuk bisa sembuh. Dan orang-orang di belakang gue lagi gitu. Nggak kepikir. Saat itu ada laki-laki deketin, udah gak kepikir, udah sama sekali. Kalau tantangannya sendiri secara fisik mental tadi ya mbak, ketika di rumah sakit lalu akhirnya udah ke rumah, asumsinya berarti lebih berat ketika di rumah. Parah banget, karena aku sendiri. Dan pada saat di rumah sakit tuh aku gak dikasih training ya, how to take care orang lumpuh dan stroke gitu kan. Mama waktu itu keluar dari rumah sakit udah bisa sedikit berjalan karena cepat penanganan saat itu. Ini agak sedikit lama kan, agak sedikit pelan. Itu benar-benar sendiri. Bangun pagi jam 4:30, mandiin dia, total lumpuh. Mandiin dia seluruh badan, benar-benar kayak bayi besar. Gantiin diaper segala macam, sampai itu aku butuh waktu sejam untuk mandiin dia. Habis dia mandi, ntar jam 6 dia sarapan, minum obat segala macam, udah kelar. 7:30 aku baru mandi. Aku mandi, jam 8 aku udah buka laptop nih kerja. Tidur nih dia. Tiba-tiba pipis. Gue ngomong dong sama orang yang lagi meeting sama gue. Bapak Ibu maaf ya, saya izin dulu. Apa Bu Indra? Nanti saya ceritain tapi saya izin dulu sebentar. Gantiin dia. Itu kan gak mungkin waktunya cuma 5 menit. Iya, baru aku mau tanya. Itu lama. Berat kan gitu loh. Berat, dan aku tuh tipenya gini. Gak mau ada misalnya gini. Jangan sampai nanti dia jamuran, gatel apa segala macam. Jadi benar-benar yang kudu bersih, kudu kering, kudu enak buat dia gitu kan. Udah. Jadi ada kali 15 menit balik lagi. Kenapa Bu Indra? Oh nggak apa-apa, saya mesti ke toilet lah gitu kan. Lama-lama orang tahu akhirnya. Dan begitu udah jam 11:30 misalnya kalau kita masih meeting, Dra, Alfa belum makan. Oh mereka yang ngingetin? Yes. Makan dulu Alfanya. Guenya malah gak diingetin. Kasian ya Bo. Mungkin sebenarnya itu salah satu cara ya buat mengingatkan. Ya, gak mungkin dah. Gue bilang, udah begitu udah selesai. Iya Alfa makan dah. Kita balik meeting lagi. Jadi gue tuh baru bisa makan bener-bener yang makan beneran tuh baru 11:30 malam. Tapi di samping itu gue udah yang pokoknya apalah dimakan lah gitu. Gue gak boleh sakit gitu aja udah. Apa biskuit, dan betul roti. Nggak sakit sama sekali enggak. Dan itu COVID, udah delta segala macam rupa bentuk lah, sebutlah. Huruf-hurufnya. Sama sekali. Nggak even batuk, nggak even pilek, nggak even apa-apa. Enggak sama sekali. Kalau dibilang berat banget. Jadi juggling gue. Kerja, mau ngurusin dia, berinteraksi sama orang supaya gue nggak stres. Kalau ditanya, lu me time lo gimana? Lo tau nggak me time sesimpel apa gue? Alfa, aku tinggal dulu di rumah. Aku titip sama mas-mas yang nungguin rumah gitu kan. Mas Yono aku titip Alfa ya. Mas Yono yang tadi. Iya, aku titip Alfa ya. Ibu mau kemana? Mau beli diapers. Beneran gue mau beli diapers. Itu adalah me time gue.
minimarket Ke atau ke minimarket yang supermarket. berarti jaraknya nggak jauh ya, Nggak Mbak? jauh, cuma 5 meter. Oke. Tapi kan gue udah bawa mobil kan, karena Iya. kan bawa diapers. Iya. Biasa gue belinya 5, 6 gitu Oke. diapers. Sebulan tuh bisa habis 5. Berangkat, beli diapers, udah. Me time gue tuh kayak di supermarket, nyari-nyari cemilan, simpel banget ya gue. Nyari coklat, nyari wafer, ke dapur itu doang. Setengah jam. Karena gue bilang, gue gak boleh lebih dari setengah jam, karena Alfa pasti nyari. Iya. Udah setengah jam. Jadi me time gue itu. Ke supermarket, jalan-jalan, nyari. Kalau gue gak mau naik mobil, gue bilang sama Mas Yono, Mas saya gak naik mobil ya, jadi saya jalan kaki. Gue jalan kaki ke luar arah rumah, Iya. itu tuh banyak kayak ada pasar tumpah gitu loh. Jadi banyak jajanan, banyak ya barang-barang KW-KW gak jelas gitu lah. Iya. Itu adalah me time gue. Jajan, nyemil setengah jam, udah beli diapers pulang. Itu bener-bener yang balancing yang sesimpel itu emang kalau dibilang. Itu simpel banget udah, balancing gue tuh doang. Kebenaran lah ya bahwa emang kesetiaannya orang Aduh, itu ya. berat, Bo. Iya gak sih? Abis tadi bahwa Mbak bilang aja ya, satu-satunya hal yang akhirnya enggak pernah ada pikiran meninggalkan atau apa, ya karena gue udah berjanji di hadapan Tuhan, pernikahan itu sehidup semati. Jadi gak salah dong kalau gue tanya kesetiaan itu ya. Diuji ketika pasangan kita sakit, in sickness or in health, persis itu kan yang diomongin gitu. Tapi kalau buat Mbak Indra sendiri ya, ketika Alfa sakit, sebenarnya yang jadi tantangan dan ujian terbesarnya itu justru apanya, Mbak? Ngebangunin mentalnya dia. Itu paling besar. Itu malah. Kalau gini, kalau ngebangunin mentalku, aku yang tahu diriku sendiri. Aku udah tahu lah gimana cara bangun mentalku. Tapi membangunkan mentalnya dia, sementara dia sendiri aja nggak tahu gimana cara bangun mentalnya dia. Itu the biggest challenge ever. Makanya ibuku pesan, tantangan berikutnya adalah ketika dia sadar, kamu harus kuat untuk 2 mental gitu. Dan ngebangun mentalnya benar-benar luar biasa. Ayo, bisa. Afirmasi positif tuh harus ada. Ketika Mbak mulai ya afirmasi positif dan segala macam, sebenarnya di kepalanya Mbak kepikiran timeline ya kayak, aduh, kalau dia seperti ini gitu, mungkin semua ini baru selesai berapa tahun mungkin kah? Kepikiran ya Mbak? Kepikiran, karena kepikiran sampai tahun. Nggak tahu ya, suami istri. I know my husband seperti apa. Aku tahu semua kenakalan, keburukan dan semuanya dia. Dan aku tahu betapa pride-nya dia sama dirinya dia sendiri. Begitu pride-nya turun, gimana cara naikinnya? Itu kan berat. Dan aku tahu, ini dia pasti down banget nih. Udah pasti di titik terendah. Itu udah pasti. Dan saat itu yang kepala gue adalah, gue cuma punya waktu 6 bulan. Physically and mentally. 6 bulan itu dia harus balik. Kalau enggak, dia akan down terus mentalnya dan itu akan efeknya ke gue pasti. Pasti kayak gitu. Wow. Berarti Mbak bahkan taruh timeline buat diri sendiri ya? Yes, 6 months. Kalau 9 bulan kamu gak jalan, lo akan jadi tanggung jawab orang banyak. Hidup lo akan tergantung. Lagi bilang, aku galak. Itu sisi kegalakan gue gitu. Kamu akan tergantung sama orang lain. Kamu gak akan bisa hidup tanpa orang lain. Kemana-mana harus sama orang lain. Sesimpel gue bilang ini, lu naik pesawat nyusahin deh. Kenapa? Lu pakai kursi roda, pusing gue bawanya, gue bilang gitu. Sesimpel itu. Diem aja dia. Nah itu yang jadi targetnya aku untuk 6 bulan harus bisa. Maksimal adalah waktu itu kita bulan Mei, berarti tambah 6 bulan lagi. November lu udah harus bisa setidaknya 90%. Aku gak ngomong sama dia langsung, tapi I keep it in my mind, terus kayak jadi mindset, dan itu aku salurin ke dia. Ya betul, manifestasi ke dia. Terus 6 bulan ya, jangan lupa. Terus sama dia. Jadi makanya dia bilang, aku coba waktu 6 bulan gitu. Gak pernah ada intonasi naik dari Mbak? Nggak, sama sekali. Ketika suami itu sakit, biasanya mereka jadinya lebih rewel. Pasti. Terus gitu ya. Pasti. Sedangkan misalnya para istri ini, karena dia jadinya harus ngurus suami dalam arti beneran karena mereka sakit, tapi lalu mereka masih punya tanggung jawab yang lain. Ketika suaminya seperti itu, kadang kayak
gemes gitu, Mbak, sehingga nggak mungkin ada kalanya setidaknya mungkin ada suaranya nggak kekontrol gitu ya, yang kayak ayo dong, Enggak. kalau enggak eh itu bahkan nggak ada sama mungkin sekali, Mbak. mungkin bukan begitu intonasinya, lebih kepada balik lagi afirmasinya, aku balik. Kan tuh marah kan, Iya. gimana sih lo gitu kan. Aha. Kalau aku balik, kalau kamu kayak gitu, ini yang akan terjadi, gitu Mhm. aja udah. Kalau kamu nggak mau terapi, ya udah kamu di kursi roda, as long as you want gitu kan, lo akan kemana-mana didorong, ya udah. Mhm. So itu yang jadi pilihan lu, gitu aja. Jadi kalau misalnya gue marah, afirmasi itu yang keluar dari mulutku, nggak marah tapi lebih kepada tadi balik lagi realistis. Mhm. Ya udah, kalau kamu nggak mau terapi, efeknya adalah lo nggak bisa jalan. Kalau lo nggak bisa jalan, efeknya lo pakai kursi roda. Kalau pakai kursi roda, lo nyusahin orang. Terus yang berikutnya adalah kalau gue jalan-jalan ke luar negeri, lo nggak gue ajak karena ribet gue. Gitu. Jadi dia gitu dia. Hah? Ya udah. Untuk tidak hanya membantu Alfa ya, tapi ya menjalankan kehidupan pernikahan yang Mbak percaya, yang akhirnya kayaknya Mbak korbankan gitu. Apakah mungkin rencana jalan-jalan udah ada yang terplanning lalu akhirnya? Kalau itu enggak, karena kan pandemi. Mhm. Anak. Oh, oke.